Halo, ketemu lagi sama aku Cesaria Yudianti. Selamat datang buat kalian yang baru pertama kali nonton channel YouTubeku ini. Channel yang berbagi tentang dunia fashion, gambar busana, pola busana, tips dan trik menjahit. Seperti yang ada di judul, kita akan belajar membuat bukaan red slitting Jepang menggunakan sistem bobok. Gimana pola busananya, bahan apa aja yang dibutuhkan, juga tips dan trik biar hasil jahitannya terlihat rapi dan bagus. Kalian yang penasaran, tonton video ini sampai akhir ya. Kalian juga bisa dukung channel ini dengan tekan tombol like, subscribe, jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar notifikasi video terbaru kalian bisa muncul di HP kalian. Oke, sambil nonton video ini, kalian bisa simak untuk tambah wawasan kalian ketika kalian praktek suatu saat. Bisa juga setelah ini kalian langsung praktek biar ilmu barunya ini tidak lupa. Bahan apa aja yang kalian butuhkan? Seperti biasa ketika kalian membuat baju, kalian memerlukan pola, bisa pola plus, pola tunik, pola dress. Juga bahan utama, di sini aku pakai bahan belaco, fleece lin, red slitting, dan benang. Oh iya, tadi aku belum cerita ya, kalau red slitting bobo ini biasanya dipakai di baju muslim wanita, di dress, tunik. Ini bagian depannya, tengah mukanya berupa lipatan kain. Tapi gimana caranya kok bisa diselipin red slitting? Nah, apa caranya? Biasanya pakai cara dibobok. Nah, oke, sekarang kita akan memotong bahan utamanya. Di sini aku potong bahan utama bagian pola badan depan. Pola badan depannya ini bagian tengah muka kalian taruh di lipatan kain. Nanti ketika kalian potong bagian badan belakang, tengah belakangnya pun juga ditaruh di lipatan kain. Nah, ini tips buat kalian yang baru belajar cara memotong kain. Kalian pastikan ketika memotong kain ini, kalian letakkan bagian tengah muka ini harus lurus dengan arah serat. Bisa arah serat yang memanjang, bisa arah serat yang melebar. Bebas kalian mau pakai mana, tergantung dari motif kah misalnya, tergantung juga dari karakteristik kain kah misalnya. Kalau misal kalian ambil dari karakteristik kain, kalau arah serat memanjang itu nanti jatuhnya lebih luas daripada kalau kalian motong yang arah seratnya melebar. Dia nanti jatuhnya lebih mengembang. Itu dia ya tips dan trik saat memotong. Tambahan lagi, ini seperti yang kalian lihat di video ini, aku pakai pemberat, bukan jarum pentul, pakai pemberat karena bagian dalam polanya ini kan nggak ada kupnat. Aku nggak pakai kupnat, jadi aku lebih memilih pakai pemberat ini karena lebih cepat proses kerjanya. Kalian bisa beli pemberat ini, bisa beli, bisa bikin. Kalau beli sih aku biasa beli di langganan aku, nanti aku taruh di deskripsi link di bawah ini ya. Itu juga kalian bisa lihat di polaku itu aku sudah pakai tambahan kampuh keliling. Setiap garis polanya itu aku tambah sekitar 1 cm. Nah, itu kalian sedang lihat di bagian tengah mukanya, bekas lipatannya itu tadi ya. Aku gambar garis tengahnya sepanjang red slitting. Itu nanti untuk menandain di mana letak red slitting bobokku. Oke, selanjutnya aku akan potong ini pola lapisan bagian boboknya ya. Kalian potong kain ukuran 4 cm, panjangnya sepanjang red slitting. Tadi aku ukur red slittingku panjangnya 28 cm. Jadi aku motongnya 4 cm kali 28 cm, pas tanpa tambahan lagi ya. Saat memotong nanti sebaiknya kalian pentulin dulu ini bagian yang mau dipotong biar kain bagian atas dan bawah, karena kita kan motongnya double ya, enggak bergerak karena aku sudah terbiasa, jadi cukup pakai tangan seperti ini. Nanti pun kalian juga yang sudah terbiasa memotong kain, kalian
bisa minimaliskan penggunaan jarum pentul ini. Asal kalian latihan terus. Sebenarnya enak apa enggaknya ketika kita memotong kain itu tergantung dari jenis kainnya, tergantung dari guntingnya, tergantung dari tekniknya. Nah, kalau tentang kain, makanya kan setiap kali latihan di sekolah, di tempat kursus itu biasanya latihan itu selalu pakai kain belaco. Kain belaco ini cukup murah kok. Kalian kalau beli di toko alat jahit per meter ini harganya sekitar 15-20 ribu per meter. Gunting, pastikan guntingnya kalian tajam, selalu asah terus guntingnya kalau udah mulai tumpul ya. Oke, itu kalian lihat setelah aku potong 2 lembar bahan utama untuk lapisan boboknya ukuran 4 cm x 28 cm ya tadi ya. Ini aku potong fleece-lin, jumlahnya sama 2 lembar, ukurannya pun juga sama. Aku nggak perlu gambar ulang, tips trik ya ini ya. Aku nggak perlu gambar ulang karena aku bisa langsung tumpuk yang bahan utama itu tadi di atas fleece-lin, langsung dipotong kres dengan garis yang sama tanpa tambahan apapun. Oke, ini satu tambahan kain lagi aku potong untuk lapisan yang bentuk persegi di bagian bawah boboknya itu nanti. Ini ukuran 5 cm x 7 cm. Juga aku tambahin fleece-lin 1 lembar. Kalian yang baru pertama kali dengar apa itu fleece-lin, fleece-lin ini sejenis kain keras yang berfungsi untuk melapisi bahan utama agar karakteristiknya dia lebih tebal, lebih bentuk, lebih kokoh. Jenisnya ada banyak sekali kain keras, ada yang tebal, ada yang tipis, tergantung kalian mau pakai di bagian mana. Oke, ini tadi badan depan yang tadi sudah aku potong dan ada tanda garis di bagian tengah memanjang sepanjang red slitting. Lalu 2 lembar bahan lapisan boboknya itu dan 2 lembar fleece-lin, juga 1 lapisan tambahan kecil ini ya sama fleece-linnya tadi. Ukurannya kalian bisa cek sebelum ini. Oke, ini saatnya proses pengepresan. Siapkan setrika dengan temperatur panas yang nggak terlalu panas banget, karena fleece-lin ini yang tadi aku jelaskan sejenis kain keras yang dia itu bahannya tipis, ada permukaan yang mengkilap. Nah, permukaan mengkilap ini kalian tempelkan di bagian buruk bahan utama. Karena fleece-lin ini tipis, gunakan temperatur sedang, tidak terlalu panas. Cara proses pengepresan ini, caranya kalian cukup tekan-tekan, press dari kata bahasa Inggris tekan. Jadi nggak boleh digosok seperti kita akan menggosok baju ya, tapi ini cukup ditekan. Oke, itu kalian bisa lihat ya, ditekan, tunggu beberapa saat, hitung 1, 2, 3, 4, 5, lalu pindah ke bagian yang lain sampai kalian pastikan itu fleece-linnya benar-benar menempel, tidak ada bagian yang mengelupas. Kalian biasanya bisa lihat tandanya ketika sudah menempel itu lapisan fleece-linnya agak sedikit kesannya dia basah, tapi sebenarnya nggak basah ya. Itu memang lapisan lemnya sudah menempel di bahan utama. Oke. Setelah itu lapisan yang panjang tadi yang 4 cm x 28 itu kalian lipat memanjang, lalu setrika, digosok biasa aja, lipat memanjang di bagian tengahnya. Nah, hasilnya seperti itu ya, dua-duanya. Garis tengahnya ini nanti ini akan jadi tanda dimana red slitting Jepangnya harus dijahit gitu. Nanti kalian lihat deh gimana caranya. Nah, ini proses selanjutnya yang lapisan kecil itu tadi ya. Ini kalian mau gambar pola jahitnya, gimana cara jahitnya. Ini kalian gambar dulu. Memanjang, kalian gambar garis memanjang, garis tengah dulu. Lalu sisakan 3 cm di bagian bawah. Lalu dari garis tengah itu kalian buat garis memanjang lagi 1 cm ke kiri dan 1 cm ke kanan.
buat persis seperti yang kalian tonton ini ya. Nah, garis miring itu nanti buat bobokan untuk sobekan guntingan sampai di bagian sudut. Kelihatan jelas kan ya? Kalian kalau misalnya kurang paham gimana caranya, tonton terus videonya, diulangin lagi videonya sampai kalian benar-benar paham. Oke, ini tadi bahan utamanya, bagian badan depan, garis tengah mukanya yang tadi sudah aku gambar. Diletakkan lapisan kecilnya itu tadi, bagian bawah lapisan kecil itu ditaruh persis di ujung bawah resleting. Lalu garis tengahnya ketemu dengan garis tengah muka. Nah, nanti kalian akan jahit di yang aku tunjukin itu tadi. Oke, ini sudah aku siapkan mesin dengan benang sewarna dengan bahan utamanya. Lalu aku jahit membentuk letter U seperti biasa, selalu kunci di bagian ujung. Nah, di bagian sudut ini kalau kalian mau muter, itu pastikan posisi jarum dia harus masuk ke bawah mesin. Jadi nanti ketika jadi jahitannya ini benar-benar sudut letter U. Tuh kan, kalian lihat posisi jarum ke bawah, baru dibelokkan kainnya. Aku mau tanya nih sama kalian nih, kalau aku bikin video tutorial kayak gini, baiknya aku nih banyak komentar nggak sih, kayak komentator sepak bola gitu tuh misalnya. Sepanjang video aku ngomong terus atau cukup aku kasih tulisan-tulisan aja? Please kasih masukan kalian di kolom komentar di bawah ini ya. Yang seperti yang kalian lihat itu setelah aku jahit letter U, itu aku akan sobek gunting sepanjang garis tengah muka itu sampai digambar lapisan kecilnya itu tadi ya, yang benar-benar membentuk sudut. Sudutnya itu harus benar-benar kegunting, tapi jangan sampai menggunting benang jahitnya. Jadi pastikan guntingnya kalian itu benar-benar tajam di bagian ujung. Kalian juga bisa gunting bagian ujung ini. Kalau misalnya gunting kalian tumpul, kalian bisa pakai gunting benang yang ujungnya benar-benar runcing. Nah, itu aku mau setrika. Tadi hasil jahitannya itu aku balik ke arah dalam, lalu aku tata lapisannya itu ke arah dalam. Intinya jangan sampai ini kelihatan melet atau melet, jangan sampai kelihatan melet, jangan sampai lapisannya itu kelihatan di bagian luar. Kita tata pakai tangan, dialusin, boleh juga dibantu pakai jarum pentul. Habis itu aku kira ini nggak perlu pakai jarum pentul ya, soalnya kan bagiannya kan cukup kecil. Lalu di bagian sudut itu tadi pastikan hasil lipatannya benar-benar sudut. Nah, sudutnya itu bisa kebantu kalau seperti tadi aku jelaskan, kalau guntingnya benar-benar sudut di letter U itu tadi. Jadi kalian harus hati-hati kalau kegunting benangnya hasilnya malah jebrot. Oke, ini selanjutnya aku ganti sepatu mesin jahitku pakai sepatu resleting Jepang khusus. Karena selanjutnya ini aku akan jahit resleting Jepangnya ini ditempel lapisan yang panjang itu tadi ya. Tadi kan lapisan yang panjang itu aku lipat memanjang dua-duanya ya. Nah, garis bekas lipatannya itu kan kelihatan kayak garis memanjang. Nah, itu kelihatan garis memanjang seperti itu. Nanti bagian bibir resleting itu tepi resleting kampuhnya resleting ya. Yang bagian kiri nanti ditemuin sama tepinya lapisan. Lalu yang kampuhnya resleting yang sebelah kanan juga ketemu sama tepinya lapisan. Aduh, ini kok aku belibet jelasinnya ya. Kalian bisa lihat sendiri itu gambarnya. Intinya jangan sampai pasang resletingnya ini kebalik-balik, jangan sampai meluntir. Pastikan nanti waktu menata bagian tepi giginya resleting itu benar-benar kena di sepanjang garis bekas lipatan.
Bantu dulu pakai jarum pentul. Kalian kalau yang benar-benar belum terbiasa pasang red slitting, kalian bisa setelah pasang pentul ini dijelujur pakai benang jarum tangan biasa ya. Dijelujur dulu biar mempermudah. Atau langsung aja deh, kalian coba aja dulu. Kalau nanti benar-benar nggak bisa, baru dedel ulangi lagi. Ya begitulah namanya belajar menjahit. Kalian memang harus berusaha hasilnya bagus, tangannya latihan terus agar semakin terampil, agar semakin lihai, agar semakin hasil jahitannya semakin rapi. Oke, itu sudah masuk ke proses jahit. Walaupun pakai sepatu red slitting Jepang ini sudah kebantu membuka giginya red slitting Jepang, kalian tetap bantu pakai tangan dengan membuka giginya itu sendiri ya. Jahit dari ujung atas sampai ujung bawah semampunya kalian, karena di bagian ujung bawah itu kan ada kepala red slitting yang nggak bisa mentok sampai bawah kan, jadi ya memang semaksimalnya paling ujung bawah. Kalau sudah dikunci, lakukan di sebelahnya lagi sampai dua-duanya red slitting terpasang. Oh iya nih, aku mau cerita tentang red slitting Jepang ya. Red slitting Jepang itu kan kalau kalian beli di toko alat jahit itu kan ada beberapa merek yang ditawarkan, merek yang biasa atau merek yang bagus. Merek yang biasa itu tuh biasanya ada yang namanya ACC, ada yang namanya KIT atau apa, aku kurang agak lupa, karena aku seringnya pakai yang kualitasnya bagus, bukan sombong, bukan apa, karena memang kalau kualitas yang bagus itu nanti ketika kita tarik kepala red slittingnya itu tuh nggak ada seretnya sama sekali. Jadi kalian mau pakai red slitting yang biasa kah, red slitting yang bagus kah, itu tergantung dari kualitas jahitan yang mau kalian kasih ke customer. Jadi misal nih kalian terapkan harganya bagus nih, maksud ya kalian mau kasih red slitting atau bahan-bahan jahitan yang harganya murah, kualitasnya nggak bagus kan, big no kayak gitu kan ya. Jadi sebaiknya kualitas bagus, nanti harga ongkos jahitnya akan customer tahu kok mana kualitas bahan yang bagus, mana jahitan yang rapi atau yang enggak gitu ya. Oke, lanjut lagi ya ke cara jahit. Sekarang aku mau tindas bagian bibir red slitting, tepi kampuhnya red slitting itu ke lapisannya. Jadi dijahit bersamaan. Bibir red slitting dijahit bersamaan dengan kampuhnya lapisan. Di dua-duanya ya, di kanan dan di bagian kiri. Ini agar tujuannya apa sih? Agar bagian kampuhnya red slitting, bibirnya red slitting itu enggak keplek-keplek. Apa itu keplek-keplek? Ya gitu deh, intinya biar lebih rapi gitu ya. Nah oke, itu red slitting Jepang sudah selesai dijahit. Kalian coba dulu tutup kepala red slittingnya, bisa apa enggak? Nah itu alhamdulillah aku sekali jalan sudah lancar ya, bisa dinaikkan, bisa diturunkan. Kalau misalnya nanti kalian ada yang bermasalah nggak bisa jalan, jangan dipaksain, nanti takutnya kepala red slittingnya dol. Jadi kalian harus cek bekas jahitannya, harus cek jahitannya red slitting itu apakah ada jahitan yang apakah ada gigi red slitting yang kejahit. Kalau ada gigi red slitting yang kejahit, kalian harus dedel dan jahit ulang. Oke, selanjutnya aku rapikan pakai setrika, aku halusin bekas jahitan red slittingku itu ke lapisan ya. Nah, ini tadi bagian badan depan yang sudah aku pasang jahit boboknya. Sekarang mau masuk ke proses menempel red slittingnya ke bobok. Kalian pastikan garis tengah sepanjang tengah red slitting itu persis berada di tengah bobokannya itu. Jadi nanti kanan dan kiri sama-sama lebarnya kurang lebih di 1 cm. Nanti kalian akan jahit di sepanjang tepi garis bobok letter U itu ya, mepet sama lipatan. Sama lipatan tepi bobokannya itu tuh. Bantu dulu pakai pentul.
Kalau kalian yang nggak berani bisa nggak berani langsung jahit, kalian bisa setelah pentul ini dijelujur. Kalau jelujur itu nggak usah yang rapat-rapat gitu, jadi agak renggang pun nggak masalah, yang penting intinya melekat, enggak nggak keplek-keplek, nggak gampang lepas. Sama juga waktu mentulin pun juga sebenarnya nggak perlu pentulnya ini rapat-rapat, yang penting kainnya itu sudah cukup melekat, sudah cukup nata, nggak keplek-keplek lagi. Oke, udah selesai mentulinya ya. Selanjutnya kembali lagi ke mesin jahit ya. Itu nanti aku mau jahit di sepanjang letter U tepi bobokannya itu ya. Nanti aku mau jahit mepet sama lipatan boboknya. Oh iya, aku mau bahas lagi tentang red slitting nih. Jadi tadi itu ada yang ketinggalan sebenarnya. Nah, kalau kalian beli red slitting di toko ala jahit itu nanti kan ditawarin mau yang panjang berapa. Ada yang 18 cm, 25 cm, 50, 55, 60. Paling panjang tuh mungkin ada yang 65 cm ya. Itu kalian pilih yang mana, tergantung di bagian mana kalian mau jahit red slittingnya. Ada yang di bagian tengah belakang, itu biasanya yang paling panjang 50-60. Nah, karena panjang red slittingnya itu kan yang di bagian tengah belakang itu dipasang dari leher bagian atas sampai minimal itu sepanggul, biar nanti ketika pakai baju itu tuh gampang cara masuknya. Nah, kalau yang biasanya dipakai di bagian tengah depan, di bagian ujung tangan, di bagian manset, itu biasanya yang panjangnya antara 18 sampai 25 cm. Nah, kalau yang red slitting bagian tengah depan ini seperti yang kita pakai ini 25 cm, syaratnya itu ukuran bajunya, kelonggarannya itu harus benar-benar longgar. Karena kan kita pakainya itu kan dengan kalau kita pakai baju itu tuh kita pakai dari kepala, dari atas dulu. Nah, kalau kita pakai atas red slittingnya 25 cm dengan baju yang longgar itu nyaman aja ketika kita pakai langsung blusuk gitu tuh. Tapi kalau ukuran bajunya pas, resletingnya cuma 25 cm, aduh, sudah gampang dipastikan kalau bajunya itu nggak akan muat masuk ke badan. Gitu ceritanya teman-teman. Oke, itu sudah sampai di finishing akhir ya. Udah selesai itu. Kelihatan kan? Nah, ini dia hasil akhirnya. Jadi dia red slitting bobok yang dipasang di bagian tengah muka. Hasilnya kalian pasti pernah lihat di baju muslim wanita ya, ada di tunik, dress. Kalian mungkin sempat penasaran gimana sih ini caranya bikin red slitting bobok tengah depan lipatan, tapi kok red slittingnya kayak gini, gimana caranya? Sekarang kesampaian deh. Kalian sudah tahu ya, alhamdulillah dapat wawasan baru. Jangan lupa praktekkan. Kalian bisa latihan pakai belajo kayak aku ini dulu, atau bisa langsung praktek di baju untuk kalian sendiri atau ke customer kalian. Latihan terus biar tangan kalian itu semakin terampil. Ini saranku buat kalian yang baru belajar tapi kok merasa putus asa, jahitannya kok nggak bagus-bagus ya. Tetap semangat, jangan pernah putus asa, jangan pernah menyerah ya semua. Oke, sampai di sini videoku. Terima kasih sudah nonton video ini sampai akhir ya. Dadah.